Ya, pagi ini 9 September 2022 di Kampung Buntu Kasisi, Desa Osang, Kecamatan Mamasa akan dilaksanakan kegiatan launching Kampung Pancasila. Bapak Ibu, kita akan menunjukkan Desa Buntu Kasisi, Kecamatan Mamasa sebagai Kampung Pancasila. Dalam bangsa Tuhan Maha Kuasa. Tahan dulu. Ya, ayo silakan. Ibu-ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Dandim 1428 Mamasa bersama jajarannya, yang saya hormati Bapak yang mewakili Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Bapak yang mewakili Kapolres Mamasa, yang saya hormati Bapak Ketua BPS GTN Gereja Toraja Mamasa, Bapak-bapak eselon 2, eselon 3, eselon 4, bahkan tokoh masyarakat yang boleh hadir dari berbagai tempat, Bapak Ibu, anak-anak sekolah, adik-adik saya, yang kesemuanya saya tidak bisa sebut satu persatu. Hari ini sebuah kebanggaan bagi daerah Osago. Satu hari yang lalu, kami didakwa untuk menjadi tempat Kampung Pancasila. Menurut ukuran kami sebagai masyarakat dan pemerintah Desa Osago, ini sebuah nilai yang sangat luar biasa. Menjadi beban bagi kami sebagai masyarakat Osago dalam rangka menghayati diri kami sebagai umat yang bertakwa kepada Tuhan. Selanjutnya sebagai daerah untuk mempertahankan NKRI sebagai harga mati. Bagi orang tua saya, saudara-saudara saya, masyarakat saya yang boleh hadir di tempat ini, ini adalah sebuah momen setelah Kabupaten Mamasa 20 tahun merdeka, yang boleh berbuat untuk daerah sendiri.
Kebetulan kampung ini ada sekian organisasi yang sudah boleh masuk. Pertama, rumah ini adalah Sekretariat Lembaga Adat Kabupaten Mamasa yang mampu bekerja sama dengan pemerintah dan pihak lain dalam rangka mengurus masyarakat sesuai dengan tatanan dan kearifan lokal Kabupaten Mamasa. Yang berikut, kampung ini juga diberikan sebuah penghargaan menjadi rumah restorasi justice yang pada dasarnya bahwa pihak kejaksaan masih melihat celah jika ada persoalan masyarakat bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Hari ini juga akan menjadi tonggak sejarah bahwa kampung ini akan menjadi kampung Pancasila yang harus menjadi tanggung jawab masyarakat Desa Osango. Mulai hari ini kita berbenahi diri sebagai sebuah pusat budaya. Indon atau Kerasepu melangkah pun harus melihat jalan, berbicara pun juga harus memilih bahasa. Jangan sampai saudara-saudara kita di sekitar kita, karena Desa Osango ini multi etnis, yang seharusnya kita membangun sebuah NKRI yang harga mati. Dengan falsafah Mesa kada di Potuo, pantang kada di Pomate, akan searah dengan NKRI harga mati. Selamat datang bagi Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih banyak. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan pengukuhan Kampung Pancasila di Kampung Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini merupakan perintah dari Bapak Kasat. Selanjutnya perintah juga dari Bapak Pangdam, Bapak Sanudin, dan kami juga diperintahkan oleh Danrem bagaimana kita mengkomunikasikan dengan Pemda baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa untuk menggalakkan Kampung Pancasila. Karena dewasa ini dengan perkembangan yang ada, perkembangan situasi telah mengalami degradasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Bapak Kasat dalam hal ini begitu intens memerintahkan kepada seluruh jajaran khususnya Angkatan Darat untuk mengkomunikasikan sampai ke tingkat desa. Bagaimana menumbuhkan lagi, menggiatkan lagi, mengimplementasikan lagi nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi bangsa kita, di mana Pancasila itu merupakan falsafah bangsa Indonesia, dasar negara kita, di mana kita ketahui juga dulu kita diajarkan bahwa Pancasila bukan hanya kata, tapi memiliki makna, di mana Pancasila itu nilai-nilainya itu
yang ada 5 sila diambil dari nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita, orang-orang kita yang terdahulu, orang-orang tua kita yang terdahulu, termasuk orang-orang tua kita khususnya yang ada di Buntu Kasisi ini, di mana sudah mewariskan kepada kita nilai-nilai luhur kebaikan. Dan alhamdulillah puji Tuhan sampai dengan sekarang Pancasila mulai disahkannya sampai dengan sekarang masih tetap tegak berdiri, walaupun dalam perjalanannya mengalami banyak cobaan, seperti hidup kita juga banyak cobaan. Tetapi dengan kebersamaan kita bangsa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, termasuk kita di situ adalah kampung Buntu Kasisi ini, kita masih kuat karena kita memiliki ideologi Pancasila. Nah, diharapkan dengan adanya kampung Pancasila ini bisa memberikan virus. Jadi virus itu bukan dalam arti kebaikan, bukan virus COVID, virus Pancasila. Kita menyebarkan virus ke Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga kita bisa menjadi modal kita untuk menangkal hal-hal yang sekiranya dapat merusak kebersamaan kita selaku warga masyarakat, merusak hubungan kita sesama masyarakat, tetangga dengan tetangga. Tapi dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, tadi sudah sampaikan tadi 5 sila, di mana ketuhanan, kemanusiaan, terus juga persatuan, musyawarah dan mufakat, dan keadilan. Nah, itu yang menjadi dasar kita, dasar bangsa kita dalam berpijak untuk ke depan. Dengan Pancasila itu memberikan modal juga kepada kita untuk menangkal, terkhusus buat adik-adik generasi muda. Kita membentengi diri dengan perkembangan yang ada, dengan perkembangan iptek yang ada. Kalau kita tidak kuat dengan ideologi kita sebagai warga negara bangsa kita itu, kita mudah dipengaruhi oleh ideologi-ideologi lain yang berusaha menyusup tanpa kita sadari. Ada yang kita sadari dan ada yang tidak kita sadari, bisa merambah kepada generasi kita, terlebih generasi muda. Sehingga kita yang ada, generasi yang ada itu, yang sudah diwariskan kepada kita ini, generasi kita sekarang, kita juga harus ada tanggung jawab mewariskan kepada generasi-generasi yang akan datang semangat Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu, supaya Pancasila, ideologi Pancasila tetap terjaga sampai Tuhan datang. Asalkan kita selalu mewariskan dari generasi ke generasi. Karena dengan ada Pancasila itu tidak ada yang berlawanan dengan semua agama yang ada. Pancasila itu terbuka, sistemnya terbuka, karena dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan masih bisa dan sangat relevan. Pada kesempatan ini, hari ini kita mengukuhkan Desa Osango, dusun Kampung Buntu Kasisi sebagai kampung Pancasila, dengan harapan di Kabupaten Mamasa ini bukan hanya Buntu Kasisi atau Osango, tapi juga bisa ke kampung-kampung yang lain. Nah, kita ini sebagai virus, nanti orang penasaran apa sih kampung Pancasila, nanti akan bertanya kepada kita dan bisa mencari ke YouTube dan akan sehingga sadar, nanti akan kalau rasa penasaran nanti akan membuka. Penasaran itu dia membuka apa itu kampung Pancasila, apa itu Pancasila. Intinya bagaimana kita seperti yang juga tadi sampaikan Pak Desa, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita lakukan dan kita harus pertahankan. Di tempat ini juga seperti yang saya sampaikan, pengukuhan pertama di Kabupaten Mamasa di Desa Osango ini di tempat yang merupakan simbol warisan budaya
dari leluhur kita yang bisa kita lihat. Rumah adat ini kurang lebih 400 tahun yang lalu. Mungkin saya masih dan kita semua baru masih sama-sama di Serpang sana. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, simbol ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang tua kita itu sudah mewariskan kepada kita nilai-nilai leluhur. Saya sering ngobrol dengan orang tua saya, mamasa, mamase, mengasihi. Saya tuh pertama datang langsung ngobrol dengan orang tua, mamasa itu istilah Belanda, asalnya katanya mamase. Tapi intinya kita mamasa itu dikenal dengan orang-orang yang saling mengasihi. Itu sebenarnya sudah warisan, salah satu warisan budaya, warisan leluhur kita yang diwariskan sampai dengan kita. Bagaimana kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang pun mau celaka itu harus bukan dibayar dengan orang, tapi dengan hewan. Bagaimana kita, orang leluhur kita sangat menghargai kemanusiaan. Beda dengan sekarang sudah mulai ada kasus-kasus yang sekiranya sudah mencederai nilai-nilai Pancasila. Tidak usah jauh-jauh. Ada saudara-saudara kita yang sudah tidak menghargai kemanusiaan, tidak saling menghargai lagi. Contoh salah satu yang di Arab, itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang orang-orang tua kita sudah lakukan. Jadi dengan kita kukuhkan kampung Pancasila di Desa Usango ini, bisa juga kita menjadi duta baik kepada keluarga kita, lingkungan kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan, kami merencanakan minimal setiap kecamatan itu satu, dan maksimalnya Mamasa, Kabupaten Mamasa, setiap desa itu dari masyarakatnya menyampaikan kita di kampung kampung Pancasila, supaya kita akan nanti hidup rukun dan damai. Kita saling bergotong royong, kita itu saling menghargai perbedaan, baik perbedaan saya dari Manado, saya dari Kupang, terus dari Mamasa. Kita saling menghargai perbedaan antar agama, karena di sini juga banyak mayoritas masyarakat yang ada di sini sudah campur baur keluarga, ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan puji Tuhan sampai sekarang rukun. Nah, itu yang harus kita jaga. Itu modal kebanggaan sebenarnya kita. Ada kata-kata alangkah indahnya hidup rukun dan damai. Kita itu kalau hidup rukun dan damai itu, kita punya hutang pun di sana banyak, hilang semuanya itu, karena kita menikmati hidup kita ini. Itulah keuntungan kalau kita mengamalkan dan kita membudayakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan berpancasila dalam kehidupan kita bermasyarakat, khususnya di Desa Usango. Saya kira itu aja penyampaian dari saya. Tentu kita mengapresiasi kegiatan dan penetapan Desa Usango, dalam hal ini Dusun Buntu Kasisi, sebagai kampung Pancasila oleh Bapak Dandim Kabupaten Mamasa. Tentu ada alasan kenapa Buntu Kasisi ditetapkan sebagai kampung Pancasila. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Dandim, alasan-alasan kenapa Buntu Kasisi ini ditetapkan sebagai kampung Pancasila, diantaranya adalah dianggap bahwa nilai-nilai leluhur dalam hal adat istiadat masih terpelihara baik di kampung ini. Itu bisa kita terjemahkan bahwa nilai-nilai leluhur adat istiadat kita sangat sejalan dengan Pancasila.
Ini adalah sebuah kebanggaan, kampung kita ditetapkan sebagai kampung Pancasila sekaligus menjadi tanggung jawab yang berat. Karena kalau orang yang tinggal di kampung Pancasila, maka semuanya harus Pancasilais. Itu tanggung jawabnya, Pak. Ya, Pak Dandim. Dulu yang sekolah di bawah tahun 90-an itu Pancasila dihafal, kemudian ada yang namanya P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang terdiri dari 48 pasal dan 360 butir. Saya masih hafal. Sekarang jangankan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, hafal Pancasila pun sudah tidak. Bagaimana anak sekolah? Padahal kita bangga menjadi bagian negara Republik Indonesia ini. Kita bangga mengatakan NKRI harga mati, karena yang membuat merekatkan bangsa ini adalah Pancasila. Pancasila yang mengayomi semua antar umat beragama. Pancasila yang mengajarkan kita untuk tenggang rasa. Pancasila yang mengajarkan kita untuk toleransi. Pancasila yang mengajari kita untuk hidup tolong menolong. Tapi di era reformasi, di era zaman now, di era digitalisasi, yang menonjol adalah hak asasi yang kebablasan. Atas nama hak asasi kita melupakan Pancasila. Atas nama hak asasi kita melupakan etika-etika yang pernah ada di daerah kita. Dan atas nama hak asasi kita menginjak-injak kemanusiaan. Contohnya di Aralle. Tragedi di Aralle, terjadinya pembunuhan itu sama sekali, pertama, melanggar ajaran agama dan juga tidak Pancasilais. Kenapa itu bisa terjadi? Seperti yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, terkikisnya nilai-nilai Pancasila dan pemahaman serta pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Pak Dandim telah menetapkan Kampung Buntu Kasisi sebagai awal kampung Pancasila di Kabupaten Mamasa. Tentu kita berharap dari kampung ini akan menjadi virus bagi kampung-kampung yang lain, agar peristiwa-peristiwa yang tidak Pancasilais tidak lagi terjadi di bumi Kondo Sapata. Yang disampaikan oleh Pak Desa tadi, yang bernama etika dan budaya daerah Kabupaten Mamasa, yang sejalan dengan Pancasila, dimulai dari tutur kata, sikap, dan perilaku. Sebagai pemerintah daerah tentu kami berterima kasih, dan juga mudah-mudahan dalam waktu dekat kami berharap Kodim 1402 akan menambah lagi kampung Pancasila agar supaya Kabupaten Mamasa ini benar-benar menjadi Kabupaten Pancasila. Khusus untuk anak sekolah, jangan ikuti kami yang tidak hafal Pancasila. Bagaimana kami mau mengajarkan pengamalan kalau hafal saja tidak? Untung saya masih ingat, saya tidak hafal, saya masih ingat 5 Pancasila, 48 butir pengamalannya, dan 360 butir-butirnya. Itu yang menjadi pedoman penghayatan Pancasila di negara Republik Indonesia yang semestinya dipahami dan diamalkan oleh siapapun warga negara Republik Indonesia tanpa kecuali. Gunakan hak asasimu di bawah naungan Pancasila, jangan menuntut hak melebihi dari apa yang digariskan oleh Pancasila. Dan berbicaralah sebagai manusia yang Pancasilais agar bumi Kondo Sapata, terkhusus Buntu Kasisi ini, menjadi teladan bagi warga Kabupaten Mamasa khususnya,
dan juga menjadi bagi warga negara Republik Indonesia. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kegiatan ini sangat penting bagi kami sebagai perwakilan lembaga agama yang terbesar di Kabupaten Mamasa, dan terima kasih untuk penghargaan itu. Bapak Ibu, sebelum saya berdoa, Pancasila untuk iman Kristen itu final, karena Pancasila itu sangat sejalan dengan nilai-nilai Alkitabiah. Alkitab kita disimpulkan dengan dua hukum. Hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Ketuhanan yang Maha Esa, itu sila yang pertama, hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial, itu terjemahan dari kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya sengaja menyampaikan ini sebagai penanggung jawab. Tentunya ada anak-anak kita di sini, anak-anak sekolah. Jangan sampai kita memahami bahwa Pancasila itu tidak ada kaitannya dengan Alkitab. Bahkan itu terjemahan Alkitab yang luar biasa. Sehingga ketika kita menjalankan Pancasila, maka sebagai orang-orang Kristen kita sedang menjalankan nilai-nilai Alkitabiah. Dari tempat ini sebelum saya berdoa, saya ingin menyampaikan sapaan kasih secara khusus, ucapan selamat saudara saya Pak Ramli. Beliau terpilih sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mamasa. Selamat Pak Ramli. Ya, saya harus jujur bahwa saya memperjuangkan orang lain, tetapi ternyata Tuhan menginginkan Pak Ramli. Sayang sekali Pak Ramli tidak diskusi-diskusi dengan saya supaya tidak perlu saya jauh-jauh ke pusat. Tetapi saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Pada akhirnya saya sebagai pimpinan gereja akan mengatakan selamat Pak Ramli, kita berjalan bersama untuk kegiatan ini. Ini juga sikap Pancasilais Pak. Dan saya kira untuk kita Pak Dandim jangan cuma kampung, tapi Mamasa ini kabupaten sudah sangat Pancasilais. Amin. Amin. Nah, saya kira kita semua sudah membuktikan itu. Sambil pada kesempatan ini juga kita akan mendoakan Pak Bupati kita yang sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, supaya beliau bisa kembali dengan penuh selamat. Mari kita satu di dalam doa, dan saya mewakili iman Kristen berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, dalam Yesus Kristus yang kami imani sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk semangat kekeluargaan yang boleh diciptakan pada siang hari ini di sini dalam rangka pengukuhan desa Osango ini sebagai desa Pancasila, untuk menghayati iman kami melalui nilai-nilai Pancasila. Terima kasih untuk semua orang yang sudah terlibat dan dilibatkan dalam hal ini. Terima kasih untuk Pak Dandim 1428 Kabupaten Mamasa yang menggagas kegiatan ini, kegiatan yang sangat terhormat, yang sangat mulia bagi kami di Kabupaten Mamasa.
kiranya menjadi cerminan dan menjadi tauladan, menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia. Kami tahu bahwa pada akhirnya orang semua akan melihat, menyaksikan apa yang terjadi pada saat ini, dan karena itu kiranya hal ini boleh menjadi contoh dan teladan bagi tempat-tempat yang lain. Diberkati Pak Dandim bersama dengan semua jajarannya, diberkati Pak Wakil Bupati bersama dengan jajarannya. Dari tempat ini kami mengingat Pak Bupati kami, Pak Haji Ramlan, yang sedang menjalankan ibadah umroh. Kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih menyertai beliau, dan pada saatnya akan kembali dengan selamat ke Kabupaten Mamasa, melanjutkan menjalankan tugas pelayanannya kepada masyarakat. Diberkati tokoh-tokoh masyarakat kami, orang tua kami, Om Matasak sebagai Ketua Lembaga Adat di Kabupaten Mamasa, yang terus menjadi tokoh, menjadi orang tua yang mengayomi seluruh masyarakat di sini. Beri kekuatan, kesehatan, dan iman. Dan mendoakan semua pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Mamasa agar semuanya boleh menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsi kami masing-masing. Dan kami percaya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyambut dan mensyukuri pemilihan dan pelantikan Pak Ramli sebagai Kepala Kementerian Agama di Kabupaten Mamasa. Kami percaya hamba-Mu akan bergandengan tangan dengan semua komponen masyarakat ke depan untuk kemajuan agama yang ada di Kabupaten Mamasa tanpa kecuali. Diberkati semua yang hadir pada saat ini. Biarlah kami semua terus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, sumber segala berkat bagi hidup kami. Kami berdoa atas nama Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami. Amin. Terima kasih. Kedua Kepala Lembaga Adat Kabupaten Mamasa. 3. Selanjutnya Ketua MUI Kabupaten Mamasa. Selanjutnya Kepala Desa Osamo. Selanjutnya dari Kesbangpol. Bisa ke kameranya, Pak? Sini, Pak. Ya. Oke, siap. Foto bersama. Oke, mantap. Kita foto bersama. Sikunya dong. Masker. Ya. 1. Peresmian yang dilakukan Kodim. Tentu atas nama pemerintah daerah kami harus berterima kasih dan mengapresiasi Kodim 1428 yang menetapkan Kampung Putu Presiden sebagai Kampung Pancasila. Ini kita terjemahkan sebagai sesuatu yang sangat penting dan urgent untuk dilakukan di seluruh pelosok tanah air, di mana kita semua pasti merasakan bahwa ada nilai-nilai Pancasila yang sudah kemudian merosot dalam jiwa setiap warga kita saat ini, sehingga momentum menetapkan desa Osamo dan Kampung Pancasila sebagai Kampung Pancasila adalah sangat baik dan sangat penting. Adakah mungkin harapan pemerintah daerah untuk agar Kabupaten Mamasa secara umum mendapat perlakuan yang sama dari Kodim? Kita berharap bahwa bukan hanya Kampung Pancasila, tapi ada satu titik di mana Kabupaten Mamasa ditetapkan sebagai Kabupaten Pancasila.
Untuk seluruh personal kodim kita akan melaksanakan program bersih-bersih, Pancasila ini merupakan perintah dari kursi diatur, kita atur kembali seperti sedia perintah kala. dari Terima program kasih. Pak Basakim dan tidak mengganggu perintahkan kami untuk di wilayah khususnya yang ada di Sulawesi Barat dan kita yang ada di Mamasa sini mengeluarkan nilai-nilai Pancasila melalui Kampung Pancasila, di mana sekarang mungkin karena sudah mulai ada degradasi lingkungan, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya Kampung Pancasila kita membangkitkan lagi untuk kita mengimplementasikan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dengan kita menerapkan nilai Pancasila yang kita yakini sebagai dasar negara kita yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa yang merupakan warisan dari budaya bangsa kita bisa menerapkan, dan kita juga ada tanggung jawab untuk memberikan kepada generasi yang akan datang nilai-nilai ini, dan nilai-nilai Pancasila akan tetap terjaga. Adakah kemungkinan Kampung Pancasila ini akan juga dicanangkan di daerah lain nantinya Pak, di Kabupaten Mamasa ini? Jadi untuk pencanangan Kampung Pancasila kami mulai di Desa Usangu ini. Selanjutnya rencanakan minimal setiap kecamatan ada satu kampung Pancasila, dan maksimalnya seluruh desa yang ada di Kabupaten Mamasa ini berlakukan Kampung Pancasila, sehingga dalam kehidupan sehari-hari menerapkan gaya gotong royong, kerukunan, toleransi, dan saling menghargai yang merupakan nilai-nilai implementasi dari Pancasila sendiri. Dengan kehidupan yang rukun dan damai itu dan saling menghargai, nanti akan tercipta Kabupaten Mamasa yang saya cinta ini akan jadi hidup rukun dan damai. Karena itu alangkah indahnya hidup rukun dan damai. Bupati bahwa menjadi sebuah desa Pancasila itu bebannya sangat berat. Langkah-langkah apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pemerintah desa? Iya, saya kira saya sebagai pemerintah Desa Osago sekaligus mewakili masyarakat Desa Osago memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Dandim 1428 Mamasa dan Pemda Mamasa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Kaitannya dengan penetapan kampung Buntu Kasisi Desa Osago sebagai kampung Pancasila. Sebenarnya kami memiliki sebuah beban yang luar biasa. Namun demikian, bahwa sesungguhnya Kabupaten Mamasa sesuai dengan kearifan lokal yang namanya Misakada di Petuo, Pantangkada di Tumate, yang sebenarnya tertuang di dalam Pancasila. Jadi sebuah tanggung jawab kami karena kampung ini menjadi embrio untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila diparalelkan dengan kebiasaan adat istiadat Kabupaten Mamasa. Kami punya tanggung jawab, kami sebagai pemerintah Desa Osago akan tetap menularkan kegiatan ini ke saudara-saudara kami, kepada masyarakat kami, bahwa bangsa ini satu karena Pancasila. Saya kira itu. Terima kasih banyak.